Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan kali ini kita sudah berada di part 3, di mana ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita ulangan harian bab pertama. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan dulu nih konsep hak asasi manusia diiringi dengan video ilustrator dari Komnas HAM. Mari disimak. Apa itu HAM? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Hak asasi manusia itu bersifat kodrati karena sudah mengkodrat oleh manusia. Dan juga, hak asasi manusia itu bersifat universal, berlaku untuk seluruh umat manusia di belahan dunia manapun dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. Hak asasi manusia itu bersifat langgeng. Kenapa? Karena hak asasi manusia diperoleh sejak dari kandungan hingga orang tersebut meninggal. Ada beberapa hak yang tidak dapat dikurangi nih anak-anak. Yang pertama, hak untuk hidup, hak tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak diakui di hadapan hukum, dan yang terakhir tidak dituntut hukum yang berlaku surut. Kalau yang tadi itu tidak dapat dikurangi ya dalam keadaan apapun, tapi selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi. Seperti apa? Seperti hak berorganisasi dan hak untuk berekspresi. HAM itu dapat dibatasi loh. HAM itu dibatasi oleh beberapa hal. Yang pertama, oleh Undang-Undang Dasar. Contohnya nih, kalau seseorang itu berhak memiliki tempat tinggal. Orang lain itu tidak berhak nih menggusur atau mengganggu tempat tinggal orang lain secara paksa, walaupun untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Pemerintah juga nih tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang. Hak asasi manusia itu wajib dilindungi oleh pemerintah dan Undang-Undang Dasar. Negara dan setiap orang itu wajib menghormati hak asasi manusia dan tidak boleh melakukan pelanggaran HAM. Contohnya, hak untuk beribadah secara bebas dan tidak boleh diganggu. Negara itu wajib melindungi HAM ya. Karena ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara itu wajib loh memberikan perlindungannya. Misalkan ada hak untuk berekspresi. Ketika seseorang itu mengungkapkan pendapat dan ditentang oleh suatu pihak, maka pihak kepolisian atau negara berhak melindungi orang tersebut. Negara itu berkewajiban loh untuk memenuhi hak asasi manusia. Maksudnya, negara itu menjamin bahwa seluruh warganya itu menikmati atau mendapat perlindungan dari hak asasi manusia sendiri. Contohnya nih, ada hak anak atas pendidikan. Negara itu wajib menyediakan gedung sekolah, tenaga pengajar yang baik, dan sumber belajar yang bermutu. Setiap orang juga wajib menghormati hak asasi orang lain. Namun, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, seseorang wajib untuk mengikuti dan patuh pada pembatasan HAM tersebut, yaitu oleh undang-undang. Apabila seseorang, kelompok, maupun aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia orang lain, maka itulah yang disebut dengan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah salah satu yang menjadi akar dari permasalahan negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi untuk hak asasi manusia yang lebih baik. Oke anak-anak, kita akan masuk ke pembahasan Google Form yang minggu lalu, di mana kita masuk soal pertama, bagaimana sih keterkaitan antara HAM dan KAM. KAM ini adalah kewajiban asasi manusia. Kita tahu bahwa HAM dan KAM ini itu saling berdampingan dan tidak dapat dipisahkan. Mereka ini harus balance atau seimbang, di mana ketika seseorang ingin memperoleh hak asasi manusia, maka dari itu dia juga harus menjalankan kewajiban asasi manusia. Soal yang kedua,
Antara HAM dan KAM, kenapa harus diharmonisasikan? Karena bisa kalian bayangin gak sih, kalau misalkan seseorang itu hanya menuntut HAM-nya, tidak menjalankan KAM-nya, maka ada juga dong HAM orang lain yang tidak terpenuhi karena orang lain tersebut hanya ingin menuntut HAM-nya untuk diri dia sendiri. Yang ketiga, jaminan HAM yang terdapat dalam Pancasila. Pertama nih, sila yang pertama mengandung jaminan HAM terdapat memeluk agama dan melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan, penghormatan, dan terhadap agama dan lain-lain, yaitu toleransi. Dan yang kedua, jaminan HAM dalam memperoleh kedudukan yang sama dan perlindungan hukum dan mendapatkan jaminan hidup. Sila yang ketiga, jaminan terhadap hak dalam bergaul dan menjalin persaudaraan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Dan sila yang keempat, jaminan untuk bermusyawarah, hak hidup demokratis, hak untuk tak mendapatkan tekanan. Dan sila yang terakhir, jaminan terhadap hak untuk memiliki sesuatu serta hak untuk diakui. Soal yang terakhir, kenapa liberalisme dan sosialisme tidak patut dijadikan landasan atas penegakan HAM di Indonesia? Karena alasannya HAM di Indonesia ini penegakannya asas landasan Pancasila. Kita tahu kalau liberalisme itu mengedepankan kepentingan individual, sedangkan sosialisme itu kepentingan negara. Jadi, kedua hal tersebut tidak dapat dijadikan landasan dalam proses HAM di Indonesia. Sekian pertemuan kali ini, tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.